Baik, kali ini kita akan membahas listrik dinamis. Materinya tentang energi listrik dan daya listrik. Nah, kita lihat soal rangkaian berikut. Yang ditanya dari rangkaian ini adalah, tentukanlah kuat arus di semua hambatan, atau I, I1, I2, I3, I4, dan I5. Nah, kemudian energi listrik pada hambatan 2 ohm dan 12 ohm. Dan yang terakhir, daya pada hambatan 5 ohm dan 6 ohm. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cari dulu hambatan pengganti dari semua resistor ini atau hambatan ini. Sesudah kita cari nanti R penggantinya, lalu kita cari arus totalnya. Dengan menerapkan hukum Ohm nanti, bahwa pada rangkaian seri arusnya sama dan rangkaian paralel tegangan sama, sehingga kita nanti bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan yang disajikan berikut. Baik, kita mulai. Nah, rangkaian ini kita sederhanakan lagi dia. Ini dia 2 ohm. Kemudian yang ini ya langsung kita serikan. Ya, ini kita serikan jadi 6 ohm, yaitu 5 ohm ditambah 1 ohm. Oke. Ini tegangannya. Lalu di sini ada hambatan 4 ohm. Di sini 5 volt. Kemudian di sini dia ada hambatan 8 ohm, ini dia. Lalu di sini ada hambatan 4/3 ohm. Lalu yang ketiga hambatan ini paralel, yaitu R paralel. Nah, untuk mencari paralel daripada hambatan ini, kita buat seperti ini saja. 6, 12 dengan 8 kita ambil KPK-nya, yaitu 24. Nah, kalau kita lihat, supaya 24 yang di 6 ohm ini berarti kita kali 4, ini kita kali 2, ini kita kali 3. Jadi kita jumlahkan semua pengalinya, yaitu 4 ditambah 2 tambah 3 per 9. Kalau kita sederhanakan dia berarti bisa 8/3 ohm. Itulah paralelnya di sini. Atau bisa juga digunakan dengan rumus 1/6 ditambah 1/12 ditambah 1/8, hasilnya sama. Kemudian sesudah ini kita rangkai lagi dia, bahwa 4/3, 8/3, dan 8 kita serikan. Dan nantinya akan paralel terhadap 6 ohm itu. Ya, jadi yang ini kita serikan. Jadi di sini tadi 2 ohm, ini 6 ohm, lalu ini R serinya. Kemudian yang ini tadi ya tegangannya, di sini dia ada 4 ohm, di sini dia 5 volt. Nah, kita cari di sini R serinya, yaitu yang ini.
Nah, kalau kita cari R serinya di sini yaitu R seri sama dengan kita jumlahkan dia 4/3 ditambahkan dengan 8/3 ditambahkan dengan 8. Jadi R serinya kalau kita cari total semua berarti hasilnya 12 ohm. Kalau di sini kita tulis. Nah, sesudah dapat ini, yang 6 ohm dan 12 ohm ini kita paralelkan. Dan nantinya seri dengan 2 ohm dan 4 ohm. Jadi kalau kita gambarkan rangkaiannya di sini ya, jadi seperti ini dia. Nah, yang ini 2 ohm. Lalu yang ini paralelnya kita tulis di sini paralel. Dan di sini 4 ohm. Di sini tadi 5 volt. Nah, dengan cara yang sama seperti ini kita cari paralelnya ini. Nah, kalau kita lihat seperti menentukan paralel yang ini juga sama. Kita cari KPK 6 ohm dan 12 ohm berarti di sini 2, ini 1. Jadi KPK-nya 12. Kita tuliskan di sini 12 dibagi dengan jumlah daripada pengalinya 3. Jadi R paralelnya kita peroleh 4 ohm. Itulah ini, yaitu di sini 4 ohm. Nah, kemudian 2 ohm, 4 ohm dan 4 ohm di sini sekarang dia sudah seri. Jadi rangkaiannya jadi seperti ini. Nah, kalau kita serikan dia berarti di sini 10 ohm. Ini 5 volt. Nah, jadi R pengganti dari seluruh rangkaian ini ya, R penggantinya ini lagi. Yaitu. Nah, berarti bisa kita temukan arus total daripada rangkaian ini. Nah, kita gunakan hukum Ohm ya. Di sini kita tulis ya bahwa I totalnya sama dengan V total per R total. Nah, V totalnya di sini adalah 5 volt dibagikan dengan R totalnya tadi yang ini 10. Berarti kalau kita sederhanakan dia setengah ampere. Nah, kalau setengah ampere ini kita tempatkan dia di rangkaian ini di mana saja dia, mari kita amati. Arus yang I-nya tadi itulah dia setengah ampere. Lalu dia melewati 2 ohm, berarti di sini dia setengah ampere. Kemudian masuk dia ke titik cabang ini, dibagi dia menjadi I1 dan I2. Dan I2 dibagi lagi menjadi I3, I4 dan I5. Kemudian masuk ke 8 ohm dan keluar di sini. Nah, arus yang I1 maupun I2 keluar lagi ke 4 ohm. Jadi di sini juga setengah ampere. Lalu karena setengah ampere dan setengah ampere masing-masing di hambatan 2 ohm dan 4 ohm, berarti arus sama, tegangan beda. Berarti bisa kita cari tegangan di 4 ohm maupun di 2 ohm. Jadi kita cari dia tegangan di
4 ohm, yaitu I kali R. Jadi kalau kita lihat di sini I-nya setengah, R-nya 4. Nah, berarti di sini diperoleh 2 volt. Oh, berarti di sini 2 volt. Demikian juga di hambatan 2 ohm ini bisa kita cari dia, berarti tegangan di 2 ohm sama dengan I dikali R. Kita masukkan dia, berarti tegangan di 2 ohm sama dengan I-nya tadi setengah, R-nya 2. Berarti diperoleh 1 volt. Berarti di sini 1 volt. Kemudian kita amatin rangkaian tersebut, ya, yang ini, bahwa tegangan yang sudah terpakai untuk 4 ohm dan 2 ohm adalah 3 volt, yaitu 2 volt tambah 1 volt. Karena ini rangkaian seri terjadi pembagi tegangan. Sedangkan tegangan totalnya 5 volt. Berarti sisanya 2 volt. Nah, 2 volt itu di mana? Di sini. Oke. Nah, bagaimana cara menentukan tegangan 2 volt itu untuk rangkaian yang ini? Nah, sekarang kita kembali perhatikan rangkaian ini. Oke. Nah, kalau kita tulis di sini tadi 1 volt, di sini tadi 2 volt. Oke. Berarti di sini 2 volt. Pastinya iya, karena ini 4/3, 8/3, 8. Kalau kita paralelkan di sini tadi, ya, ini jadi paralel, berarti dapat disimpulkan rangkaian paralel tegangannya pasti sama. Karena di sini tadi 1 volt, ini 2 volt. Jadi kalau kita lihat, kita jumlahkan jumlah tegangan yang ada di rangkaian ini harus sama dengan tegangan totalnya. Oke. Nah, berarti karena di sini sudah ada tegangan masing-masing, sudah bisa kita cari arus I1 maupun I2. Nah, kalau kita lihat, ini adalah I, ini I1, dan ini I2. Boleh kita lihat dari sini lagi, supaya lebih dipahami. Ini I, dibagi di sini, ini I1. Ya, itulah ini. Dan ini I2-nya. Di sini saya tulis I2. Itulah ini tadi, I2. Oke. Nah, lalu kita carilah masing-masing I1 dan I2. Oke, kita lihat di sini. I1 sama dengan V per R. Mari kita kembali lihat. Untuk I1 di sini V-nya 2 volt, R-nya 6 ohm. Berarti 1/3 ampere. Demikian juga dengan I2, ya. Kalau kita cari I2-nya, berarti V per R. V-nya juga tadi di situ. Kalau kita lihat di rangkaian ini, untuk I2, V-nya 2 volt, R-nya 12 ohm. Jadi 2/12. Berarti I2-nya sama dengan 1/6 ampere. Nah, boleh kita pindahkan langsung ke sini. Kita lihat I1 berarti di resistor ini. Nah, ingat kalau rangkaian seri
harusnya sama. Berarti kita tulis di sini. Kemudian I yang ini tadi sudah kita peroleh setengah ampere. Sedangkan di I2 sudah kita temukan di sini 1/6 ampere. Maka sama seperti yang tadi, masuk menuju cabang ini, keluar dari sini, berarti di sini juga 1/6 ampere. Nah, lalu bagaimana cara mencari I3, I4 dan I5? Ini kita gunakan saja prinsip pembagi arus. Caranya gimana? Nah, kalau kita amatin tadi, menentukan rangkaian pengganti paralel di sini tadi, ini ada tadi pengalinya dengan menentukan KPK tadi. Nah, ini kita pindahkan lagi 4, 2, 3. Jadi di sini tadi 4, di sini 2, di sini 3. Nah, dengan menggunakan pembandingan ini bisa kita gunakan untuk menentukan I3. Yaitu caranya gimana? 4 per jumlah seluruhnya yaitu 9 dikalikan dengan 1/6. Ya, ini sama dengan dulu waktu di SD. Umur si A, B, dan C 4:2:3. Jika jumlah umur mereka 1/6, berapa masing-masing? Nah, kan begini caranya ya. Nanti kita terapkan di sini. Jadi ini kita sederhanakan 2/3. Nah, maka hasilnya 2/27 ampere. Itulah I3-nya. Nah, dengan cara yang sama juga berarti bisa kita cari I4. Berarti I4-nya sama, yaitu 2/9 dikalikan dengan 1/6. Juga bisa kita sederhanakan 3 berarti 1/27 ampere. Nah, I5 juga bisa berarti kita cari. Berarti sama dengan 3/9 dikalikan dengan 1/6. Jadi ini sisa 3, maka I5-nya 1/18 ampere. Oke, jadi kita sudah menemukan arus masing-masing hambatan. Nah, kemudian untuk menentukan yang B, ya, berapakah energi listrik di 2 ohm dan 12 ohm? Nah, kita tinggal masukkan persamaannya saja. Nah, persamaan energi listrik itu kan ada 3. Jadi, ada yang energi listrik E sama dengan I kuadrat kali R kali T. Ada juga energi listrik sama dengan V kali I kali T. Kemudian ada juga energi listrik sama dengan V kuadrat per R kali T. Nah, ketiga persamaan energi listrik ini kalau kita masukkan hasilnya sama. Nah, sekarang kita cari energi listrik sesuai dengan data yang sudah kita temukan. Nah, karena arus masing-masing sudah ada di sini, berarti ini saja kita gunakan. Oke. Nah, berarti kalau kita cari energi listriknya, ya, kita menggunakan persamaan yang ini. Oke, mari kita cari energi listriknya. Di sini aja saya tulis, ya, nih untuk yang B. Energi listrik untuk 2 ohm sama dengan, nah, I di 2 ohm berarti setengah. Kita tuliskan dulu persamaannya. I kuadrat dikalikan dengan R dikali T. Nah, I-nya di situ setengah di pangkat 2. R-nya di situ diminta di 2 ohm. T-nya yang ini kita ganti ke dalam sekon. Jadi 90 sekon.
Nah, kalau ini kita cari, ya kita operasikan, maka hasilnya ini sama dengan 45 joule. Nah, kemudian untuk energi 12 ohm, nah kita lihat di sini, berarti di 12 ohm berarti di sini, berarti arus I4 yang di sana, ya, dikuadratin kali R dikalikan dengan T. Kemudian kita masukkan dia I4, berarti I4 tadi kita temukan, nah ini 1/27 dikuadratin dikalikan dengan 12 kali 90. Nah ini kalau kita cari dia berarti berapa dia? 1/27 kali 27 kali 12 kali 90 sama dengan berapa nih? Sama dengan, ini sama-sama dibagi 9, 10, 3, ini ke sini sisa 4, hasilnya 40/27. Oke, satuannya joule. Nah, kemudian daya pada hambatan 5 ohm dan 6 ohm sama. Nah, kalau kita lihat daya itu kan energi persatuan waktu. Jadi energi persatuan waktu, ya, ini E/T. Berarti semua kita hilangkan T-nya itu itulah dayanya. Nah, sama seperti yang tadi, karena di sini unsur I-nya sudah ada, berarti saya menggunakan persamaan I pangkat 2 kali R. Apakah boleh menggunakan persamaan yang VIT, V kuadrat per R kali T, untuk daya juga demikian? Boleh. Silakan dicoba lagi nanti. Nah, sehingga kalau kita lihat yang bagian C, P pada 5 ohm. Oke ya, ini tadi yang bagian B. Nah, kita gunakan P pada 5 ohm. Mari kita lihat. Nah, di sini berarti I1. Jadi I1 dikuadrat dikalikan dengan R. I1-nya di situ 1/3 dikuadratin dikalikan dengan R-nya 5 sama dengan 1/9, ya kan, dikali 5 itu sama dengan 5/9 joule per sekon, atau sering disebut dengan watt. Nah, dengan cara yang sama juga kalau kita cari P di 6 ohm, berarti di sini P di 6 ohm berarti arus di I3 kuadrat dikalikan dengan R. Arus di I3, kalau kita lihat di I3 ini dia 2/27 dikuadratin dikalikan dengan 6. Nah, kalau kita cari dia 4/27. Nah, yuk hasilnya ini berapa ini? Jadi kalau kita lihat 4/27 dikuadratin dikali 6, itu boleh sebut seperti ini. Nah, ikutin ya videonya dari awal tadi ya, biar tahu. Kali 27 kali 27 kali 6. Nah, ini dia 4, ini dia 27.
sama-sama dibagi 3, ini 9, sehingga hasilnya ini sama dengan, oke, tolong dikoreksi nanti ya, 8 per 9 kali 27, 243 ya. Watt. Nah, bikinlah caranya untuk menentukan arus, energi listrik, dan daya pada susunan rangkaian seperti gambar berikut. Nah, saya harap diulang-ulang supaya lebih mahir lagi. Oke, terima kasih.